Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya ya. Kemudian kita akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Ibu mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya kita menyebutkan sila-sila Pancasila. Nah, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar kita tambah semangat lagi, kita tepuk PPK bersama-sama ya. Harus siap semuanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan semuanya. Kemudian Ibu akan mempresentasi kalian semua ya. Dimulai dari absen pertama, yaitu Abi masuk. Yang kedua Bagas ya, masuk. Yang ketiga Caca masuk ya. Yang keempat Dimas masuk ya. Yang kelima Yaufa. Yang keenam Fani. Yang ketujuh Rio masuk semua ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya baik anak-anak, sekarang Ibu di sini akan membacakan sebuah cerita. Ada yang pengen dengar cerita Ibu? Ya baik, di sini Ibu akan bercerita tentang kisah antara semut dan belalang. Nanti anak-anak dicermati dengan baik ya apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu bacakan. Baik, sekarang Ibu akan membacakan kisah antara semut dan belalang. Nah, untuk kelanjutannya anak-anak pengen tahu, nanti saat istirahat tiba, nanti anak-anak bisa membaca lagi kisah antara semut dan belalang. Sekarang Ibu meminta anak-anak untuk mencatat apa saja yang anak-anak dengar dan ingat, kemudian nanti tempelkan pada rumah pintar. Nanti ditempelkan sesuai dengan nama anak ya. Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini adalah kertas, nanti anak-anak tempelkan ya. Ini Cindy, Andika. Sudah semua anak-anak? Ya, sudah ditempelkan semua ya. Ini adalah hasil karya dari kalian, dimana kalian sudah mencermati bacaan yang telah Ibu bacakan. Dari apa yang sudah kalian baca, ada yang tahu tidak isi dari bacaan tersebut itu tentang apa? Iya, tentang apa? Betul sekali. Di dalam bacaan tersebut kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh pantang menyerah. Nah, untuk selanjutnya Ibu membawakan sesuatu untuk kalian. Nah, Ibu membawa apa ya ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah penggaris. Apa guna dari penggaris ini? Ada yang tahu? Iya, Hendra, untuk apa? Ya, penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang. Seperti panjang apa anak-anak? Ya, betul sekali. Seperti panjang meja kalian, panjang kursi kalian, panjang buku kalian. Nanti bisa diukur dengan menggunakan penggaris ya. Baik, sangat pintar sekali anak-anakku. Nah, untuk menambah semangat kita, marilah kita bertepuk semangat. Ayo sekarang yang mau memimpin siapa? Oh iya, silahkan Indah dipimpin. Semangat ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Jadi nanti anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, dengan tertib, tidak boleh saling mengejek antar temannya seperti yang disampaikan dalam cerita tadi.
kalau ada teman kita yang tidak bisa, maka kita harus membantu selagi kita masih bisa. Nah, untuk selanjutnya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari materi tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya benar. Kita kemarin mempelajari materi mengenai satuan berat dan juga operasi hitungnya. Ya kan? Nah, ada yang masih ingat ya satuan berat apa saja? Masih? Ayo apa? Ada kilogram, ada hektogram, dekagram, gram, terus desigram, sentigram, dan miligram. Benar sekali, cerdas kalian. 100 buat kalian ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang satuan panjang dan tentunya dengan operasi hitungnya. Dengan kita mempelajari operasi hitung mengenai satuan panjang ini, diharapkan kalian bisa memahami bagaimana cara mengukur dengan baik dan juga kalian memahami apa saja satuan panjang, dan kalian diharapkan juga dapat mengimplementasikan dalam kehitungan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pengukuran panjang ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak mau membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Dan sekarang bisa dimulai menghitung dari Andi ya. 1. Nah, sudah menghitung semua kan ya? Sudah dapat kelompok semua? Kalian bisa berkumpul dengan anggota kelompok kalian. Saya tempat duduk yang nyaman, tetap kondusif, jangan gaduh ya. Kita nanti akan mempelajari mengenai materi tentang satuan panjang dan juga operasi hitungnya. Anak-anak, di sini Ibu memiliki beberapa gambar alat ukur panjang. Pertama, ada apa? Ya, coba garis. Biasa kalian temukan ya di kelas, biasa kalian gunakan. Nih, meteran. Ya, meteran. Biasa contoh apa? Ya, mengukur tinggi badan bisa yang ini. Tinggi badan atau mengukur bangunan atau panjang tanah. Biasanya kalau mengukur tanah, mau membuat lapangan bisa menggunakan ukuran ini ya. Yang kemudian ini apa? Ini namanya jangka sorong. Ini ada yang tahu? Oh ya, kegunaannya jangka sorong ini bisa mengukur ketebalan kertas loh, karena dia bisa mengukur sampai 0,05 mm kecil loh. Ini apa namanya? Ini namanya mikrometer. Sesuai namanya ya, mikro itu berarti kecil. Dia itu lebih kecil loh daripada yang jangka sorong. Dia itu bisa mengukur, maksudnya ukurannya loh bisa lebih kecil, yaitu 0,01 mm. Tuh, bisa ya, bisa mengukur diameter kertas. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, sini Ibu ada apa ini? Ini namanya satuan tangga panjang. Nah, Ibu jelaskan di sini ya. Ini namanya kilometer. Ya, kilometer disingkat km. Kemudian ini ada hektometer disingkat hm. Kemudian ada dekameter disingkat DAM. Kemudian ada meter disingkat M. Kemudian ada desimeter disingkat DM. Kemudian ada sentimeter,
disingkat cm, dan ada milimeter disingkat mm. Ini paling kecil, paling bawah. Ibu akan menjelaskan kepada kalian semuanya hubungan antara tangga satuan panjang. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang pertama itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, kok ada tangganya sih, Bu? Nah, ini fungsinya untuk memudahkan kita untuk menghitung berapa sih jika kilometer ke hektometer. Nah, jika kilometer ke hektometer kan turun satu tangga, maka dikalikan 10. Nah, jika kilometer ke meter, nah kan turunnya 1, 2, 3, berarti dikali 1000. Setiap tangga ini mempunyai jika turun itu dikali 10, jika naik itu dibagi 10 atau dikali 1/10. 10 km sama dengan berapa hektometer? Kilometer ke hektometer turunnya 1 kali, berarti dikali 10. Nah, 10 dikali 10 sama dengan titik-titik hektometer. 10 dikali 10 adalah 100. Jadi kilometer ke hektometer, 10 kilometer dijadikan ke hektometer, yaitu dikali 10. Nah, hasilnya 10 kilometer sama dengan 100 hektometer. Ya anak-anak, sudah ada yang tahu lagu tentang satuan panjang? Ya, kalau belum tahu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagunya Naik-naik ke Puncak Gunung? Ya, kita akan menyanyikan lagu satuan panjang dengan menggunakan instrumen dari lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Kita bisa mulai bersama-sama ya. Nanti anak-anak menyanyi dengan penuh semangat. Ya, 1, 2, 3. Kilometer ke hektometer, diameter ke meter, desimeter ke sentimeter, lalu ke milimeter. Tepuk tangan kita semua. Ya, baik. Setelah itu ibu akan melepas tangga dari satuan panjang. Nah, setelah ini ibu akan memberikan contoh terkait dengan materi satuan panjang. Nanti anak-anak bisa memperhatikan ibu dengan baik ya. Di sini ibu akan menuliskan 1 kilometer ada berapa meter? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, jadi 1 kilometer itu ada 1000 meter. Karena apa? Karena setiap naik, nah ini kan tangga nada, setiap naik 1 tingkat akan dikali 10. Jika turun 1 tingkat akan dibagi 10. Jadi karena kilometer terletak di atas dan meter ada di tingkat keberapa? Tingkat ketiga. Makanya 1 dikalikan nolnya ada berapa anak-anak? Jika turun 3 ada 3. Berarti nanti 1 dikalikan 1000 sama dengan 1000 meter. Sudah paham? Ya, sekarang di sini ibu akan memberikan soal kepada kalian. Nanti siapa yang cepat menjawab nanti akan mendapatkan sesuatu dari ibu. Ya, di sini ibu akan memberikan 2 contoh. Ada 2 contoh, bisa diperhatikan. Yang pertama, 8 dekameter ditambah 2 meter dikurangi 5 cm titik-titik meter. Yang kedua, 6 meter ditambah 7 km ditambah 1 mm titik-titik desimeter. Nah, anak-anak sudah semuanya. Tadi Indah sama Andika sudah mengerjakan di depan. Dari sini sudah paham anak-anak semuanya?
Ya, baik. Nah, setelah tadi mempelajari mengenai materi satuan panjang dan juga alat ukurnya, tiba saatnya kita untuk mengimplementasikan atau mempraktikkan bagaimana kita menentukan panjang suatu benda. Nah, nanti kalian secara berkelompok Bapak minta untuk mengukur suatu benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya buku, pensil, pena, meja, dan benda yang ada di sekitar kalian lainnya. Nah, jangan lupa hasil pengukurannya dicatat ya. Nah, karena nanti setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan atau memaparkan hasil dari pengukuran kelompoknya. Bisa dipahami? Sip, bagus, paham semua. Nah, agar kalian bisa aktif semua, bisa berkontribusi semua, nanti dalam kelompok dibagi, ada yang mengukur benda dan juga ada yang mencatat hasilnya, sehingga waktunya efisien dan juga kalian aktif dalam kelompok. Dari masing-masing kelompok bisa dipersiapkan siapa yang hendak menjelaskan di depan. Nanti jika ada teman kalian yang menjelaskan di depan atau memaparkan hasil pengukurannya di depan, kalian atau kelompok yang lain bisa menanggapi, bisa memberi pendapat, bisa juga memberikan pertanyaan. Bisa dipahami? Nah, setelah tadi Bapak lihat dan juga amati dari kalian mulai praktik sampai memaparkan hasil pengukuran kalian, bisa disimpulkan bahwa kalian semua sudah memahami mengenai materi pengukuran ini. Kalian sudah memahami terhadap konsep dari satuan pengukuran dan juga kalian juga sudah memahami bagaimana cara mengimplementasikannya atau cara mengukurnya. Anak-anak, di sini Ibu ada soal buat kalian. Kerjakan ya secara mandiri, tidak boleh mencontoh. Ibu bagikan ya. Kita telah belajar apa? Ya, pengukuran panjang. Kemudian Ibu akan memberikan PR kalian pada buku kalian masing-masing ya. Dikerjakan di rumah. Jangan lupa belajar untuk pelajaran pada besok harinya. Nah, karena semua materi sudah selesai, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagu dari Papua apa yang paling terkenal? Betul sekali, yaitu lagu ABC. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu daerah yaitu lagu ABC, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang ketua kelas memimpin untuk berdoa. Ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, karena kalian sudah bersemangat, sudah menyelesaikannya, Ibu akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.